Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskianto Paledan, STB 162098. Nah, kali ini saya akan presentasikan tugas Meet, karena tempo hari saya belum selesai menyelesaikan Meet yang diberikan oleh dosen Sunardi. Nah, kali ini saya akan presentasikan program NetBeans dengan bahasa pemrograman Java. Nah, untuk pengenalannya saya akan perkenalkan atau berikan penjelasan dari baris pertama pada listing sampai dengan baris ke 109. Nah, untuk yang pertama, package-nya ini sama halnya seperti sekolah. Jadi dia yang menampung atau sebagai foldernya, kemudian di dalamnya itu ada kelasnya juga, namanya Meet 162098 Reskianto Paledan. Kemudian lanjut ke baris ke-9, ada perintah scanner input, new scanner system.in. Nah, maksudnya ini adalah untuk sebagai input dan output pada listing. Kalau tidak digunakan ini, maka tidak bisa lakukan perintah untuk menginputkan data. Nah, terlebih juga harus dilakukan import di bagian sini untuk dapat menggunakan scannernya. Kemudian lanjut ke berikutnya, yaitu pengenalan tentang tipe data atau deklarasi variabel. Yang pertama adalah string nama, kemudian string jawab, kemudian string n pangkat, itu saya singkat, yang kepanjangannya itu nama pangkat. Kemudian integer, nip atau nip, variabel golongan, kemudian variabel pangkat. Kemudian berikutnya tipe data integer dengan variabel t pangkat atau tunjangan pangkat. Kemudian ada tipe data long dengan variabel gapok dengan inisialisasi sebesar 2 juta. Kemudian long pajak, total gaji bersih, dan total gaji keseluruhan. Nah, di sini saya gunakan tipe data long untuk 4 variabel, karena gapok juga ini memiliki nilai atau inisialisasi nilai yang cukup besar, makanya saya gunakan tipe data long. Kemudian pajak, total gaji bersih, dan total gaji keseluruhan. Untuk baris ke-18, ini cuma segi tampilan, saya gunakan untuk sebagai judul dari tugas yang diberikan atau program yang saat ini sedang saya rancang. Kemudian masuk di baris ke-24, yaitu inputan. Di sini ada sistem out.print, masukkan nama. Nah, ini adalah inputan pertama, yaitu kita akan inputkan nama. Kemudian baris ke-26 untuk inputkan nip. Kemudian baris ke-28 sampai baris ke-31 adalah segi tampilannya saja, di mana saya menjelaskan tentang nomor 1 adalah golongan 3A, kemudian nomor 2 adalah golongan 3B, nomor 3 adalah golongan 3C. Untuk baris ke-33 ini adalah inputan golongan. Jadi yang di atasnya itu cuman segi untuk tampilan saja. Jadi ketika kita pilih satu, maka yang akan dieksekusi adalah 3A. Begitupun berikutnya. Kemudian ketika kita lakukan penginputan di sini, masukkan pilihan golongan, contoh semisal 1, maka yang akan dieksekusi adalah perintah pada baris ke-35 sampai 47. Nah, di sini ada
pemilihan pertama, if golongan 1, kemudian ada else if golongan 2, kemudian else if golongan 3, dan yang terakhir adalah else. Nah, saya akan jelaskan yang pertama dari baris ke-35 sampai baris ke-47. Nah, di sini ada golongan sama dengan 1, jadi ketika ada inputan dari sini, dari 34, baris ke-34, yaitu masukkan pilihan golongan. Ketika kita input 1, maka yang dieksekusi adalah yang ini. Karena golongannya sama dengan 1. Nah, untuk bagian berikutnya, system.out.print, ketika sudah diklik 1, maka yang dieksekusi yang ini tadi. Jadi, kita lanjut berikutnya, baris ke-36, system.out.print, masukkan pangkat. Sesuai dengan soal yang dikasih, di situ tertera golongan, gapok, gaji pokok, kemudian pangkat. Nah, di pangkatnya ini, jadi saya masukkan dia pangkat di bagian golongan masuk di dalam statementnya, karena kita akan melakukan pemilihan golongan, kemudian di dalamnya nanti akan melakukan pemilihan pangkat. Jadi ketika selesai pilih golongan, kita langsung dianjurkan untuk memilih atau memasukkan pangkat. Nah, di sini ada if lagi dalam, sesuai dengan tertera pada soal nomor 2. Di situ dijelaskan bahwa kita disuruh untuk membuat seleksi bersarang, yang maksudnya itu adalah ada penyeleksian. Di dalam penyeleksian bisa, kalau biasa dibilang, ada if di dalam if. Contoh yang pertama ini ada if yang pertama di sini pangkat 1. Jadi ketika ada inputan di sini, inputan 1, maka yang dieksekusi adalah yang ini. Dari baris ke-38 sampai 40. Kalau yang dimasukkan adalah pangkat 2, maka yang dieksekusi adalah statement yang berikutnya atau di else if pangkat 2. Begitupun juga dengan else if yang ketiga kalau kita inputkan pangkat 3. Nah, di dalamnya ini sudah diterterakan tunjangan pangkat. Tunjangan pangkat untuk asisten ahli sebesar 2.700.000, tunjangan pangkat untuk lektor sebesar 3 juta, kemudian tunjangan pangkat untuk lektor kepala sebesar 3.300.000. Jadi setiap pangkat pasti memiliki gaji atau pendapatan yang berbeda-beda. Jadi kayak semacam ada tunjangan untuk tiap pangkat yang diberikan pada pegawai. Kemudian lanjut ke berikutnya, else if yang kedua, golongan. Yang pertama adalah golongan 1. Kemudian yang dibahas berikutnya adalah golongan kedua. Nah, untuk yang golongan kedua sebenarnya tidak ada perbedaan ada perbedaan sedikit antara golongan 1 dan golongan 2, cuman yang berbeda sedikit adalah di tunjangan pangkatnya. Jadi setiap golongan tentunya pasti memiliki gaji yang berbeda-beda. Contohnya semisal di tunjangan pangkat untuk asisten ahli sebesar 2.800.000. Beda halnya tadi dengan yang pertama, dengan golongan 1 dengan golongan 2. Pangkatnya boleh sama tetapi golongannya yang berbeda, maka tunjangan pangkat untuk asisten ahli dengan golongan 2 ini memiliki gaji sebesar 2.800.000. Kalau yang di golongan 1 tadi hanya memiliki gaji sebesar 2.700.000. Kemudian lektor untuk pangkat 2 golongan 2, tunjangan pangkatnya itu sebesar 3.100.000. Kemudian untuk lektor kepala pangkat 3 golongan 2 sebesar 3.400.000. Nah, untuk penjelasannya sebenarnya simple, sama halnya seperti yang saya jelaskan tadi untuk penyeleksian yang pertama. Ketika ada
ketika ada inputan dari sini pilih golongan 2, maka yang dieksekusi adalah else if yang ke golongan yang kedua. Kemudian dia tidak langsung untuk eksekusi yang bagian bawah untuk memilih pangkat kalau tidak ada inputan lewat sini. Jadi saya tambahkan di sini untuk bisa membedakan, jadi bisa untuk memilih pangkat apa yang ketika melakukan transaksi tersebut. Jadi kita masukkan pangkat di sini. Jadi kalau memilih pangkat yang satu, maka yang akan dieksekusi adalah yang ini, asisten ahli untuk statement yang pertama. Tunjangan pangkatnya itu 2.800.000. Kemudian kalau kita masukkan pangkat atau kita input pangkat 2, yang akan dieksekusi adalah statement bagian else if pangkat yang kedua. Begitupun juga dengan pangkat yang ketiga kalau kita inputkan pangkat 3. Oke, lanjut untuk bagian baris ke-61 sampai dengan 73 adalah seleksi yang ketiga. Kalau kita inputkan di sini, masukkan golongan di baris ke-33 pada listing. Kalau kita masukkan golongan 3, maka yang akan dieksekusi adalah yang ini. Kalau kita inputkan 3, kita inputkan 2, yang ini yang dieksekusi. Namun kalau kita input 3, yang ini. Jadi golongan 3 yang akan dieksekusi yang pertama, sama halnya seperti yang pertama. Untuk pangkat yang untuk golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, listingnya juga agak sama. Cuman ada yang bedakan itu adalah tunjangan pangkatnya. Untuk asisten ahli ya sebesar 2.900.000. Kalau lektor 3.200.000. Kemudian untuk lektor kepala sebesar 3.500.000. Untuk pemilihannya, untuk bisa menampilkan, jadi kita dapat inputan dari sini, dari masukan pangkat, sama seperti yang tadi. If else hanya diperuntukkan ketika ada inputan masuk, maka seleksi yang if else yang dibawa akan dieksekusi ketika ada inputan dari situ. Nah, bagaimana caranya supaya asisten ahli terpilih yang akan kita inputkan? Maka ada inputan dari sini sebanyak 1, maka yang akan dieksekusi adalah ini. Cara bacanya itu sebenarnya if di bahasa Indonesia kan itu adalah jika pangkat 1 sama dengan 1, maksudnya ketika ada inputan 1, maka program akan disimpan pertama kali di dalam variabel pangkat yang ini. Ini fungsi variabel di sini. Jadi fungsi variabel untuk menyimpan banyaknya data. Jadi ketika ada inputan 1 di sini, maka pangkat yang di sini pangkat yang sini sebagai variabel untuk menyimpan data sebanyak 1. Jadi diistilahkan pangkat sama dengan 1. Kemudian akan ada pembacaan algoritma di bawahnya lagi, yaitu if pangkat sama dengan 1. Nah, di sini dia akan dibandingkan apakah memang betul si user sedang melakukan penginputan 1. Kalau memang benar, maka yang akan dieksekusi adalah seleksi yang pertama. Kalau memang bukan, maka pembacaan algoritma pada komputer akan lanjut ke seleksi yang berikutnya sampai dia menemukan yang sesuai dengan apa yang diinputkan oleh user atau pengguna. Kemudian bagian else yang ini saya tidak lakukan saya tidak lakukan perbandingan di sini karena sesuai dengan soalnya hanya ada 3 golongan. Kemudian yang berikutnya else saya gunakan sebagai fungsi error ketika si user sedang menginputkan data 4, maka yang akan muncul nanti, yang akan dieksekusi adalah else yang paling terakhir, yaitu dia akan munculkan data tidak ditemukan. Untuk baris ke-78, total gaji keseluruhan, gapok tambah pangkat. Nah, di sini sebelum masuk di dalam pajaknya, saya lakukan pertama kali perumusan di sini untuk menghitung semua gaji pokok ditambah dengan tunjangan pangkat. Kemudian selanjutnya saya lakukan lagi penyeleksian di bagian baris ke-80 sampai 84.
Di sini ada perintah if total gaji keseluruhan lebih besar sama dengan 5 juta. Nah, seperti yang di soal, jika gaji pegawai lebih di atas 5 juta, maka pegawai tersebut akan dikenai pajak. Pajaknya itu sebesar 5%. Kalau didesimalkan, maka dia akan dapat 0,0,05. Nah, di sini langsung saya lakukan perumusan pajak sama dengan 0,05 dikali dengan gaji pokoknya. Kemudian ada else di sini. Jika jika memang gaji pegawai tersebut di bawah 5 juta, maka yang akan dieksekusi adalah statement di baris ke-83. Jadi hanya ada satu sebenarnya yang ditujukan, yaitu kalau gajinya di atas 5 juta, maka gaponya akan dikenai pajak sebesar 5%. Kalau semisal dia bukan 5 juta, maka yang akan dieksekusi adalah yang ini. Pajak sama dengan 0. Kemudian untuk total bersihnya ada perbedaan sedikit antara total gaji keseluruhan dengan total gaji bersihnya. Kalau total gaji bersih adalah pendapatan bersih yang akan diterima oleh si pegawai. Di sini rumusnya saya lakukan total gaji keseluruhan. Total gaji keseluruhan, kenapa tidak saya lakukan lagi perhitungan pajak ditambah dengan tunjangan pegawai? Karena saya sudah lakukan di sini total gaji keseluruhan, saya sudah lakukan perumusan agar tidak terjadi error pada saat melakukan perumusan di bagian total gaji bersih. Jadi saya lakukan perumusan terlebih dahulu di sini. Ini kalau dibahasakan ini total gaji kotor sebenarnya. Cuman kalau saya lakukan langsung ke pajak, maka programnya pasti tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi saya lakukan perumusan 3 kali di sini. Jadi yang pertama yang ini, kemudian ada perumusan pajak di sini, kemudian yang terakhir adalah menghitung gaji bersih seorang pegawai. Jadi rumusnya itu total gaji keseluruhan adalah gapok ditambah pangkat, kemudian dikurangi pajak. Nah, pajaknya ini dari mana? Dari sini. Dia akan lakukan perumusan di sini, gaji pokok dikurangi 5%, maka jika jika gajinya itu pajaknya itu sebesar 100.000, maka dia akan disimpan di variabel pajak. Jadi itu fungsinya variabel untuk menyimpan data. Nah, dilakukan penginputan di sini untuk mengurangi total gaji karyawan dikurangi dengan pajak. Seperti itu, dengan sekira cuma itu rumus untuk pada program. Kemudian lanjut berikutnya yaitu outputnya. Nah, di atas kita sudah lakukan tadi pembahasan tentang deklarasi variabel, kemudian pengenalan package, pengenalan scanner, kemudian pengenalan seleksi, pengenalan rumus, kemudian yang terakhir adalah outputnya. Nah, di sini saya tampilkan NIP pegawai, ada nama pegawai, golongan pegawai, pangkat pegawai, pajak pegawai, dan gaji bersihnya. Jadi bagaimana cara untuk menampilkan? Jadi kita ini lakukan perintah tambah NIP tambah nama, ya, jadi sebagai outputnya pada program Java. Oke, langkah selanjutnya saya akan lakukan untuk mengetes programnya apakah berhasil atau tidak. Oke, yang pertama tampil di sini adalah program menghitung gaji pegawai. Sesuai dengan judulnya yang saya terterakan di atas. Yang tadi ini adalah judul pada program. Jadi yang pertama saya inputkan adalah nama. Nah, saya inputkan nama saya sendiri.
kemudian masukkan NIP. Saya coba masukkan STB saya sendiri, kemudian golongan. Jadi kita pilih di sini golongan 3A, 3B dan 3C. Jadi tapi di sini ada kekurangan sedikit. Jadi kita hanya memilih satu nomor. Jadi kita tidak inputkan golongan 3A ke dalam. Jadi saya akan pilih satu di sini. Jadi itu yang di atas tadi golongan 3A, 3B dan 3C hanya sebagai tampilan. Nah, kita inputkan satu, kemudian masukkan pangkat. Pangkat di sini sesuai dengan yang ada pada penyeleksian hanya dapat menginputkan tipe data integer atau angka yang mau diinputkan, yaitu 1. Coba kita tes 1. Jadi yang akan tampil nanti di sini, saya akan coba programnya dulu apakah memang si pegawai tersebut akan mendapatkan pajak atau tidak. Nah, oke, ini hasilnya ada di sini, NIP pegawai, STB saya sendiri, kemudian nama, gaji pegawai 1 karena saya tadi memilih 1 di sini, kemudian asisten ahli. Oh ya, saya lupa untuk golongan pegawai. Sebenarnya kita bisa inputkan golongan 3A ke dalam, tapi kita gunakan tipe data yang berbeda. Kalau yang tadi saya gunakan adalah tipe data integer, yakni hanya dapat menginputkan angka. Kemudian kalau kita ingin menginputkan golongan 3A dengan ada campuran antara angka dan huruf, maka kita bisa gunakan tipe data string. Jadi lanjut lagi tentang pajak pegawai. Nah, di sini dia pajak pegawainya 0 karena gaji bersih yang diterima oleh si pegawai ternyata hanya mendapat 4.700.000. Maka pegawai tersebut tidak dikenai pajak. Nah, untuk perintah berikutnya, Anda ingin menginput lagi. Nah, di sini adalah metode tanya jawab menggunakan for di baris ke 98 dengan 99. Di sini ada perintah, apakah Anda ingin menginput lagi? Nah, di sini ketika kita inputkan Y, maka program tersebut akan melakukan perulangan, yakni adalah untuk menginput data kembali. Nah, di sini ada jawab input.next, fungsinya adalah variabel untuk menyimpan data apakah memang user sedang memencet atau menekan tombol Y atau tombol N. Nah, untuk listing ada juga saya terterakan di atas. Di sini ada perintah for. Di sini ada perintah for. Kemudian ada kurungnya di sini untuk berfungsi untuk, maksudnya adalah untuk di dalam statementnya akan dieksekusi ketika si user telah menginputkan data di bagian sini. Anda ingin menginput lagi. Jadi dia posisi tentang for sebenarnya harus diposisikan lebih baik. Jadi kalau semisal kita inputkan di bawah sini langsung di bagian baris ke-32 kita lakukan for di situ, maka yang di atas ini tidak akan dilakukan penginputan kembali. Jadi untuk melakukan penginputan kembali kita harus selubungi dia kembali dimulai dari baris ke-22 sampai seterusnya. Jadi nama NIP akan masuk dalam penginputan kembali. Di sini ada for, perulangan, jawab sama dengan string Y. String ini maksudnya adalah bagian tanda petik 2-nya itu biasa disimbolkan sebagai string. Kalau tanda petik 1 biasa disimbolkan char. Jawab equals. Nah, ini adalah simbol atau jawab equals Y besar. Jadi kita bisa inputkan huruf kecil Y kecil dengan Y besar, maka akan valid, maka programnya akan dieksekusi kembali. Jadi kita coba kembali untuk tampilkan apakah memang betul pegawai tersebut jika gajinya di atas 5 juta maka dia akan dapat pajak. Jadi saya inputkan Y kecil, kemudian enter, nama saya coba Wandi dengan STB 162190. Kemudian golongan kita coba lagi golongan 2. Kemudian pangkatnya kita pilih yang lebih tinggi agar gaji pegawai tersebut
dapat melebihi 5 juta. Jadi kita pilih pangkat 3. Nah, ini hasilnya tampil. NIP pegawai 162190, nama pegawainya adalah Wandi. Golongan pegawai adalah 2, pangkat pegawai lektor kepala. Lektor kepala yang kita pilih tadi itu yang ini. Lektor kepala untuk golongan kedua. Yang kita pilih adalah pangkat ketiga. Yang muncul nanti adalah lektor kepala. Nah, untuk di sini akan tampil pajak pegawai. Ternyata pajak pegawai dengan gaji di atas 5.300.000 dia akan dapat pajak sebesar 100.000. Itu adalah pajak pegawainya. Nah, untuk terakhir dalam video ini saya akan coba apakah fungsi N-nya berfungsi atau fungsi untuk menolak menginput kembali apakah dia akan berfungsi atau tidak. Jadi kita inputkan N. Kalau memang programnya berhasil, berarti bisa dikata program ini tidak memiliki error sama sekali. Nah, jadi saya sudah inputkan N dan programnya selesai dengan tulisan terima kasih bagian bawah bahwa program tersebut sudah dieksekusi dan program telah selesai dijalankan. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua dan shalom.